Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Fitriani dengan NIM 2321 0502 0008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian fikih muamalah dan macam-macamnya beserta hadis atau dalilnya. Pengertian fikih muamalah. Fikih berasal dari bahasa Arab al-fiqh yang memiliki makna memahami atau mengerti. Secara istilah, fikih digunakan dalam dua konteks, yaitu sebagai ilmu hukum dan sebagai hukum itu sendiri. Sedangkan muamalah berasal dari bahasa Arab al-amal yang secara umum merujuk pada segala perbuatan yang dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab. Muamalah adalah interaksi antara manusia dalam upaya memperoleh kebutuhan materi dengan cara yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntunan agama. Sebagai pengetahuan tentang berbagai aktivitas atau transaksi yang didasarkan pada hukum-hukum syariat Islam yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan dalil-dalil Islam secara terperinci. Macam-macam fikih muamalah terbagi menjadi 13. 1. Al-bai atau jual beli. Jual beli menurut bahasa berarti al-bai, al-tijarah, dan al-mubadalah. Menurut istilah, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan hak jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, seperti yang dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua, syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilah yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran di sini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Diriwayatkan dalam salah satu hadis, yaitu hadis riwayat An-Nasai. Yang ketiga, mudharabah. Mudharabah berasal dari kata al-dharab yang berarti bepergian atau perjalanan. Secara istilah, dharabah ialah akad atau antara dua pihak yang saling menanggung atau salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satu hadis yang meriwayatkan adalah hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. 4. Rahan. Menurut bahasa, gadai atau al-rahan berarti al-subut atau penetapan dan penahanan. Gadai adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang. Diriwayatkan dalam hadis Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Nomor 5. Kafalah atau damam. Al-kafalah menurut bahasa berarti damam atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan al-kafalah atau damam adalah menggabungkan dua beban atau tanggungan dalam permintaan dan utang. Diriwayatkan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 66. Yang keenam yaitu hiwalah. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah ialah al-intikal dan al-tahwil, yang artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Hiwalah ialah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada orang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. 7. Ijarah. Al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa ialah al-iwat, yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah. Secara istilah, ijarah ialah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. 8. Suf'ah. Al-suf'ah menurut bahasa artinya al-dam, al-taqiyah, dan al-i'anah. Sedangkan menurut istilah ialah hak memiliki sesuatu secara paksa ditetapkan untuk syari terdahulu atas syari yang baru disebabkan adanya syirkah dengan penggantian yang dimilikinya disyariatkan untuk mencegah kemudaratan.
Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. 9. Ariyah. Pinjaman atau ariyah menurut bahasa ialah pinjaman. Ariyah adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma atau gratis. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Nasai, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. 10. Wadi'ah atau titipan. Al-wadi'ah adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan sesuatu benda untuk dijaganya secara layak, sebagaimana halnya kebiasaan. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari nomor 2442 dan Muslim nomor 2580. 11. Riba. Menurut istilah, yang dimaksud dengan riba menurut Al-Mali ialah akad yang terjadi atas penukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangannya menurut ukuran syarak ketika berakat atau dengan mengakhirkan takaran kedua belah pihak atau salah satu keduanya. Dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. 12. Ihya'ul Mawad. Menurut Idris Ahmad, yang dimaksud dengan Ihya al-Mawad adalah memanfaatkan tanah kosong untuk dijadikan kebun, sawah, dan yang lainnya. Diriwayatkan dalam hadis Tabrani dalam Al-Kabir. Yang terakhir yaitu wakalah. Menurut bahasa artinya adalah al-hif, al-kifayah, al-damam, dan al-tahwid. Artinya penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Al-wakalah ialah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Perwakilan berlaku selama yang mewakili masih hidup. Jelaskan dalam surat Yusuf ayat 55. Sekian penjelasan materi dari saya tentang fikih muamalah. Mohon maaf bila ada salah penuturan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.